Ya, kita berdoa dulu. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, saatnya kami mendengarkan firman-Mu, urapi kami terlebih hamba-Mu yang menyampaikannya pada saat ini Tuhan. Berfirman Engkau, kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih masih beberapa yang gabung dan ada sebagian memang sakit ya. Seperti Ibu Malam dibilang sakit, yang mungkin capek baru pulang dari Batam. Ya, jadi memang ada suatu hal yang kita harus dihadapi. Saya pun saudara sebenarnya sakit juga bangun, tapi saya hadapi dengan iman sehingga saya bisa sembuh. Jadi saya tidak sakit lagi. Awalnya bangun sakit. Nah, itu contoh-contoh ya. Nah, hari ini kita lihat dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-14 sampai ayat yang 17. Efesus pasal 5, ayat 14 sampai 17. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang-orang mati, dan Kristus akan bercahaya di atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Yang pertama, Tuhan berfirman kepada kita supaya kita sadar keadaan. Karena di luar sana banyak kondisi rohani tidur. Bangunlah, hai kamu yang tidur. Nah, apa yang membuat orang tidur? Karena kadang-kadang dia mengalami hal-hal yang santai. Dia mengalami hal-hal yang semua serba ada. Jadi sehingga dia berpikir, ya udahlah, semua sudah serba cukup. Nah, sehingga membuat dia tidur. Nah, tapi kalau orang yang percaya dengan benar, ketika Tuhan cukupkan segala kebutuhan-kebutuhannya, membuat dia semakin melekat dengan Tuhan, semakin akrab dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengerjakan bagiannya, kita pun mengerjakan bagian kita. Apa bagian kita di sini? Mengatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Jadi bagian kita yaitu supaya kita benar-benar menampilkan pribadi Kristus. Kristus akan bercahaya atas kamu. Jadi yang kelihatan dari kita adalah Kristus. Kristus yang bercahaya. Jadi yang pertama kita pahami bagaimana Tuhan rindukan bahwa kehidupan kita, kehidupan yang berbeda dengan sebelumnya, berbeda dengan hari yang lalu. Karena kita menjadi orang-orang yang tampil beda, Kristus akan bercahaya atas kamu. Nah, bagaimana maksud dengan Kristus bercahaya? Artinya dari pandangan jasmani kita, orang juga melihat bagaimana kita selalu mengucap syukur. Dari wajah kita pun ada wajah sukacita, ada wajah ceria, bukan wajah cemberut, tapi wajah ceria. Nah, ini yang Tuhan ingatkan kepada kita. Bagaimana supaya ini bisa terjadi? Kalau kita menempatkan Kristus atas segala-galanya. Kristus menjadi pusat di dalam hidup kita. Nah, jadi apapun kondisi situasi yang kita sedang hadapi, tapi kalau kita menempatkan Kristus atas segala-galanya, maka kita bisa bangun dari kondisi rohani yang tidur. Ya. Jadi kita bisa mengalami sendiri satu kesaksian, kita bisa cerita sama orang lain bahwa kita bangkit, bangun, dan nyata-nyata kita menjadi orang yang berbeda di tengah-tengah situasi yang sekarang yang sedang bergejolak. Yang kedua, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jadi artinya ini kita belajar sadar diri. Nah, kata sadar diri bahwa kita ini walaupun dalam dunia ini kita hidup, tapi kita bukan lagi orang dunia lagi. Kita adalah orang surga, tapi ditempatkan di muka bumi ini supaya hidup kita benar-benar seperti orang arif.
Apa yang maksud orang arif? Orang arif ini adalah orang yang bijaksana. Dia tahu kapan dia berbicara, kapan dia diam, kapan dia bertindak, kapan dia diam. Jadi dia tidak serampangan. Orang arif itu belajar mengerti apa menjadi kehendak Tuhan. Nah, dia tahu, dia belajar dan belajar dan belajar. Kita semua terus belajar dan belajar. Jadi dia tahu bagaimana menggunakan waktu yang ada. Jadi dia buat waktunya maksimal. Fokus utamanya adalah Kristus, bukan yang lain. Kristus menjadi pusat dalam hidupnya. Dia maksimalkan waktunya. Dia menjadi orang yang arif. Bukan seperti orang bebal. Orang bebal ini orang berbahasa buruk soal waktu. Santai-santai aja. Orang yang arif. Dia tahu bagaimana dia menggunakan waktunya sebaik-baiknya untuk Tuhan dan juga untuk keluarga dan juga untuk sesama, dan dia bisa mengerti, memahami dengan jelas karena orang tersebut adalah orang-orang yang Tuhan sudah khususkan. Dan pertama tadi di mana katakan pertama kita menjadi saksinya, Kristus akan percaya dalam diri kita, yang kita betul-betul luar biasa. Kenapa? Karena Kristus itu nyata menjadi pusat hidup kita. Yang kedua, kita juga menyadari bagaimana menggunakan waktu-waktu yang ada, yang Tuhan beri. Kita menjadi orang yang arif, orang bijaksana. Sehingga kita tahu kapan kita bertindak, kapan kita diam, kapan kita melangkah, kapan kita diam. Dia tahu. Jadi kita tidak menjadi orang yang serampangan. Jadi kita menjadi orang yang arif. Jadi diam itu juga ada perlu. Jadi kita diam tapi berdoa. Tuhan, apa di balik semua yang sedang saya alami? Apa rencanamu Tuhan dalam apa yang sedang saya hadapi? Yang ketiga di sini, pergunakanlah waktu yang ada karena hari inilah jahat. Bayangkan. Jadi soal waktu ini kita buat menjadi waktu yang mahal. Nah, jadi waktu ini tinggal kita menempatkannya apakah waktu yang mahal atau tidak. Waktu mahal maksudnya kita bergunakan sesuatu yang sangat berarti, yang sangat berguna. Saya membandingkan sedikit bagaimana kehidupan orang Singapura dengan orang Indonesia. Karena saya juga ada di negara itu beberapa bulan yang lalu, nah saya bandingkan. Orang yang Singapura tidak ada yang santai. Jalannya juga luar biasa. Saya pernah mengikuti orang yang sedang hamil jalan lebih cepat jalannya daripada saya yang biasa. Wah, saya bilang, wah, ini kalah ini. Ya, orang hamil aja bisa cepat. Kalau kita kan cepat nanti jangan terlalu cepat jalannya kan. Saya nggak biasa aja dia jalan berbiasa. Jadi orang Singapura itu orang yang memang mempergunakan waktu yang ada, membuat menjadi waktunya mahal. Sehingga juga dalam kehidupan orang Singapura, bahkan kereta apinya aja tidak punya masinis. Nggak punya masinis, ini masih punya masinis, masih bisa tabrakan. Sana nggak ada masinis, tapi nggak pernah tabrakan kedengaran kereta api di Singapura. Dan pergunakan waktu-waktu yang ada. Kalau bisa pakai robot di itu saudaraku yang ada di Singapura yang saya pernah tahu. Bukan hanya berita orang, tapi saya pernah mengalami sendiri. Dan bergunakan waktu itu sebaik-baiknya. Nah, hari ini saudaraku, saya kalau secara fisik udah pengen istirahat saja. Karena sampai di rumah udah jam setengah 11 jam malam. Belum lagi istirahat, belum lagi persiapan sana sini semua. Jam 12 belum tidur. Tapi jam 3 sudah bangun. Nah, kenapa saudaraku udah bangun jam 3? Karena sebelum saya menyampaikan firman Tuhan kepada partisipan, saya punya hubungan pribadi dengan Tuhan dulu. Ada hubungan dengan Tuhan dulu. Ada fellowship dengan Tuhan dulu. Nah, dengan demikian, waktu saya menyampaikan firman Tuhan ini, karena saya sendiri mendapatkan satu pengertian bagaimana sepatutnya hidup di hadapan Tuhan.
Karena kita penting belajar bagaimana menggunakan waktu yang Tuhan berikan. Hari-hari yang kita hidupi, hari-hari yang sangat bernilai, sangat mahal kita buat. Jadi kehidupan orang ada kalanya kenapa susah? Bukan Tuhan nggak mau berkati, tapi dia tidak menggunakan waktu-waktu yang ada untuk betul-betul berkenan kepada Tuhan. Jadi waktu yang ada itu berikan dia gunakan dengan santai. Tapi kita yang ada pada saat ini, kita tetap belajar untuk bagaimana waktu yang Tuhan berikan pada hal-hal yang maksimal. Yang terakhir, ayat 17, sebab itu janganlah kau bodoh, tapi usahalah kau mengerti kehendak Tuhan. Jadi untuk belajar mengerti kehendak Tuhan ini, ada berkaitan dengan waktu tadi. Kita merenungkan sesuatu, apa menjadi kehendakmu. Kalau saya hidup sampai hari ini, apa kehendakmu. Kalau saya sampai hari bernapas dalam sehat, apa menjadi kehendakmu. Kalau saya masih lega, masih bisa melangkah ke sana kemari, apa menjadi kehendakmu. Jadi kita berdoa yaitu untuk belajar mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau kita belajar mengerti kehendak Tuhan, dan kita mendapatkan penjelasan dari Tuhan, itulah satu keindahan hidup yang tidak dapat dibeli di mana-mana. Tapi kita mengalami sendiri indah dalam hidup ini. Indah bukan karena perkara jasmani, tapi keindahan karena kita dalam hadirat Tuhan, kita dipimpin oleh Tuhan ke arah tujuannya. Inilah satu firman Tuhan hari ini sampai kepada kita semua. Nah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman-Mu, tapi Roh-Mu tetap bekerja, berkuasa atas kami. Kami belajar memahaminya. Bagaimana kami guna waktu kami, bagaimana kami menjadi saksi-Mu, bagaimana benar-benar hidup yang kami sekarang hidup bermanfaat, dan apapun yang kami kerjakan segenap hati kami seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur kami hari ini. Dan terus berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Jadi sebelum kita masuk pada doa syafaat, untuk diberi nanti doa syafaat ya. Nah, mungkin ada yang di antara kita menyampaikan 3 menit saja bagaimana pengalaman hidup ya, menggunakan waktu ini, bagaimana kita menjadi berkat di tengah-tengah dunia sekarang kita hidup. Nah, sehingga sangat berarti ya depan Tuhan dan juga depan manusia. Bisa buka mic-nya ya. Bagaimana waktu sangat mahal kita buat, berarti sekali. Bahasa di sini ada Natalia Kurniawati ya. Nah, 2-3 menit saja sampaikan sesuatu bagaimana waktu digunakan untuk berharga. Silakan Natalia, buka mic-nya. Ya, silakan Ibu Natalia. Dengar suara saya? Oke. Kalau nggak dengar, nggak siap. Oke, kita langsung kepada doa syafaat ya. Ibu Dilalang, kalau nggak ada. Nah, yang kita doakan pertama ya juga tambahan bahwa kami hari ini sudah sampai. Tadi malam saya jam setengah 11 sudah sampai di rumah. Nah, walaupun awalnya saya tadinya kurang sehat, tapi karena semangat untuk mendekat dengan Tuhan, saya mengalami mujizat kesembuhan ya. Tambahan di samping lain, nanti jangan lupa doakan semua partisipan yang hadir pada saat ini. Silakan kepada Ibu Lili Lelang.